أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, jamaah syiar malam rahimakumullah. Malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga eh, kita masih bisa bersama-sama ini kan melanjutkan kajian kita yang rutin, ya kita adakan setiap Senin malam, ya. Dan pada malam ini insya Allah kita akan melanjutkan. Itu keliru ya yang leafletnya, karena itu sudah dibahas minggu lalu gitu kan. Jadi yang malam ini kita membahas masuk ke bab baru, ya, yaitu kritik terhadap eh, praktek, ya, kritik terhadap sistemnya, ya. Jadi kritik terhadap sistem kapitalis barat, ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Ini tinggal ya mungkin satu dua bab lagi, ya, dua bab lagi. Kalau kita lihat di kitab ini, ya, cuman mungkin nanti yang akan lama itu di bab eh, ada tiga bab, ya, kalau di kitab ini. Kritik terhadap sistem kapitalis Barat ini mungkin kurang lebih 4 kali pertemuan saya lihat. Malam ini pengantarnya dan sedikit sistem ekonomi awal. Kemudian nanti besok kita lanjut masih sistem ekonomi. Berikutnya sistem politik dan sistem sosial. Mungkin kurang lebih 3 kali, gitu ya. Nah, baik itu saya kira yang akan kita bahas. Jadi yang kita bahas pada kesempatan malam ini adalah kritik terhadap sistem kapitalis Barat, ya. Nah, seperti yang pernah eh, kita bahas di bab-bab sebelumnya. Udah kelihatan ya, baik sekalian. Share screen-nya udah nampak. Ini siapa, ini siapa? Yang baru sosnya. Tad. Antum siapa, Stad? Apaan saya? Halo, suara saya terdengar nggak? Eh, gimana? Ustaz Jusmin, Ustaz. Hah? Ustaz Jusmin. Yusmin. Iya. Oke. Antum di mute aja ditanya. Baik, Ya, ya. Jadi kita akan membahas malam ini fokusnya ke kritik terhadap sistem kapitalis Barat, ya. Jadi ini sudah masuk ke sistemnya. Di dalam buku ini itu dibahas atau disebutkan, ya, itu ada tiga sistem yang dibahasnya, sesuatu yang menonjol, ya. Yang pertama sistem terkait dengan ekonominya, yang kedua nanti sistem politik, dan yang ketiga sistem sosial. Nah, sistem pendidikannya nggak dibahas, mungkin tidak terlalu ini, ya, tidak terlalu menonjol, sehingga yang dibahas dalam sistem kapitalisnya itu sebagai contoh yang dikritik itu tiga sistem itu. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait dengan sistem ekonomi kapitalis Barat, ya. Pertama, kalau kita lihat yang dikritik di bab ini, ya, itu terkait dengan dua hal, baik menyangkut sistemnya sendiri, aspek sistemnya maupun aspek teknis, ya kan. Jadi dibahas baik aspek sistem maupun juga aspek teknisnya. Aspek sistem yang dibahas itu terkait dengan klaim, nanti kita lihat, ya. Jadi sistem kapitalis itu mengklaim bahwa eh,
sistem mereka itu adalah sistem yang memberikan solusi yang komprehensif ya. Jadi, bentar. Sistem yang komprehensif ya, yang itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya. Mencakup seluruh aspek kehidupan, ya, termasuk di dalamnya ekonomi, politik, dan sosial. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal bahwa yang dikritik ya di dalam bab ini itu fokus ketiga sistem ini, sistem ekonominya, sistem politiknya, dan sistem sosialnya. Kemudian nanti juga dikritik penjelasan secara rinci ya, secara rinci, secara teknis tentang implementasinya. Jadi nanti kita akan temukan sistem ekonomi kapitalis ya yang misalnya salah satu filosofinya itu menghindari atau tabu atau dilarang yang namanya intervensi pemerintah dalam ekonomi. Kenyataannya secara teknis implementasi itu ternyata tidak sepenuhnya diikuti ya. Hari ini kita saksikan ya bagaimana hipokritnya Barat, terutama Amerika Serikat sebagai negara kapitalis yang mereka dalam sistem kapitalisnya mengusung apa yang disebut dengan kebebasan perdagangan, globalisasi. Salah satunya itu adalah tidak boleh sebuah negara itu menetapkan tarif, tapi kenyataannya implementasinya justru kalau kita lihat ya di bawah kepemimpinan Trump ini ya kita saksikan terjadi perang tarif ya antara Amerika kemudian dan Cina ya yang jadi sasaran utama Cina tapi juga berimbas kepada negara-negara lain termasuk juga Indonesia. Nah, ini secara implementasi ternyata berbeda dengan konsep. Nah, nanti ya termasuk juga nanti kita lihat sistem sosialnya maupun sistem politiknya ya. Nah, sehingga kalau kita lihat, kenapa kemudian dalam implementasinya sistem kapitalis ini, ya, dalam aspek teknisnya itu justru bertentangan dengan konsep dasarnya, ya, konsep dasar ekonomi kapitalis, konsep dasar politiknya, konsep dasar sosialnya, tidak lain adalah agar sistem ini bisa tetap terjaga, ya, dan juga ideologinya bisa diemban. Karena kalau tidak ada nanti muncul istilahnya itu campuran atau dalam implementasinya mereka itu keluar dari pakem yang aslinya, ya. Maka kalau tidak ada istilahnya itu tambal sulam bahasa sederhananya, mungkin sistem ekonomi kapitalisme itu sudah ambruk sejak lama. Karena secara internal substansial, sistem ekonomi kapitalis, sistem politik maupun sosialnya itu adalah sistem-sistem yang rusak gitu kan. Sehingga tidak menghasilkan kebaikan kepada rakyat dan manusia yang terjadi justru mengakibatkan kerusakan. Nah, inilah yang harus kemudian kita pahami. Ya, yang ini kadang-kadang diabaikan oleh para ekonom, para politikus, para sosialis yang para pengamat sosial maksudnya ketika menilai ekonomi sistem barat seolah-olah sistem barat itu adalah on the track gitu kan. Kenyataannya sejak awal memang ya itu menyimpang dari konsep dasarnya. Kalau mereka asli menggunakan konsep yang mereka pakemkan, maka sistem ini tidak akan bertahan lama. Nah, nanti di bab berikutnya atau 3 poin berikutnya dijelaskan ya baik secara sistemis maupun teknisnya bagaimana kemudian pelaksanaan sistem kapitalis barat. Nah, kalau kita lihat berikutnya di buku ini kemudian dijelaskan sebagai contoh itu kan. Ketika berbicara tentang istilah sistem, yang dikritik itu sistem ya. Sistem kapitalis barat. Nah, jadi apa yang disebut dengan sistem? Kalau kita lihat di bukunya itu disebutkan ya ketika membahas sistem itu. Jadi sistem itu adalah terpancar dari akidah ya. Sistem itu maaf ya adalah eh kalau kita lihat konteksnya itu kadang-kadang menyeluruh dengan kaitannya dengan praktis
aspek praktisnya itu kan. Misalnya disebutkan di sini ketika kita berbicara tentang sistem pemerintahan, ya. Jadi kenapa tadi di sini disebutkan, maaf ya kan, kembali ke awal dulu ya. Ketika mengkritik sistem kapitalis itu, ya, yang dikritik baik aspek sistemnya maupun aspek teknisnya. Karena dalam faktanya kalau kita lihat di implementasi sistem kapitalis ini, ya. Misalnya di sini contohkan ketika berbicara tentang sistem pemerintahan atau negara, ya, kadang-kadang itu eh, menyangkut sistemnya maupun pelaksanaan teknisnya. Yang kadang-kadang kalau kita berbicara terkait dengan teknis mungkin, ya kalau dalam pandangan Islam nanti ada hal-hal yang teknis yang sebenarnya itu tidak terkait dengan ideologi. Tapi dalam konteks ini, ketika teknis ini merupakan bagian sarana dari pelaksanaan sistem yang tidak bisa dipisahkan, ya sebenarnya itu turunan ya. Turunan yang tidak bisa dilepaskan dari konsep sistemnya yang ada. Misalnya ketika berbicara tentang sistem pemerintahan, ya, maka ketika menyebut sistem pemerintahan itu yang dimaksud di dalamnya itu adalah baik pemikirannya maupun hukum yang terorganisirnya. Hukum yang kemudian muncul ya untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya memang kalau kita bicara terkait dengan sistem pemerintahan ya, tentu kalau kita bicara terkait dengan sistem pemerintahan, yang dimaksudkan di sini kan sebenarnya eh, sekumpulan pemikiran ya dan hukum yang tanpanya urusan-urusan masyarakat itu kemudian tidak akan terwujud. Jadi ketika bicara tentang sistem pemerintahan, di dalamnya itu ada sekumpulan pemikiran dan hukum. Mana hukum itu digunakan dalam konteks riayah, ya, kalau bahasa kita ya, pemeliharaan urusan masyarakat. Tanpa ada hukum maka urusan masyarakat tidak akan terpelihara. Ya. Sorry, urusan masyarakat, realisasi pemerintah dalam mewujudkan ya urusan masyarakat itu tidak akan terrealisasi. Terlepas bahwa realisasinya itu keliru atau tidak tepat. Nah, karena itu ketika bicara tentang sistem pemerintahan, ya di dalamnya juga mencakup aspek eh, politis ya. Jadi bukan hanya pemikiran dan hukumnya, tapi ketika berbicara terkait dengan sistem pemerintahan itu juga meliputi aspek politiknya, aspek administrasinya, peradilan, finansial dan lainnya. Dan semua aspek ini tentu saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Sehingga nanti ketika kita mengkritik sistem kapitalis ya, ekonomi maupun politiknya, kritikan kita ini terkait dengan dua hal ini dalam buku ini. Baik secara konsep maupun secara implementasi gitu kan. Tadi kan sudah disebutkan di awal kan, secara konsep ya ternyata implementasinya berbeda gitu kan. Nah, berikutnya kalau kita lihat dijelaskan ya, apa yang menjadi fokus, tapi tetap aja kalau kita lihat fokus kritik yang dilakukan ya pada eh, buku ini ya itu terkait dengan dua hal ya, terkait dengan dua hal. Yang pertama itu adalah dari aspek akidah ya. Jadi yang dikritik itu adalah landasan akidahnya. Misalnya nanti dalam sistem ekonomi kapitalis ya landasannya itu apa ya, misalnya manfaat ya kan. Dalam sistem politik misalnya landasannya apa, dalam sistem sosial kalau dalam bahasa kita nizamul ijtima landasannya apa. Nah, landasan pemikiran dan hukum ini yang pertama dikritik ya, nanti akan kita lihat ya. Yang kedua adalah kesesuaiannya, ya, kesesuaian, baik kesesuaian dengan konsep dan prakteknya dari sistem mereka, ya, maupun juga kita nanti kritik kesesuaian atau kebertentangannya dengan sistem Islam, ya. Sehingga nanti kita bisa mengukur kebatilan sistem, ya, yang diterapkan implementasinya
dengan akidah Islam maupun dengan konsep yang mereka tetapkan. Nah, karena itu kalau kita lihat sebenarnya ya, dari kritik kita terkait dengan dua hal ini, akidah atau landasan utamanya serta prakteknya, sebenarnya kita sebenarnya ingin melihat ya apa yang dilakukan diterapkan di Barat itu sebenarnya ya sesuatu yang eh, mereka ingkari sendiri gitu kan. Jadi kalau dalam pandangan Islam misalnya sistem demokrasi itu sistem yang penuh dengan kebohongan ya. Bahkan sumber dari kebohongan itu ya demokrasi gitu kan. Kenapa sistem demokrasi itu sistem yang merupakan sumber kebohongan? Karena kebohongan yang utama itu dalam sistem demokrasi itu adalah manusia dengan akalnya bisa mengatur dirinya sendiri dalam konteks politik ya. Nah, karena itu kita lihat nanti kritik yang di buku ini juga sama. Nanti akan kita tunjukkan ketidaklayakan sistem barat tersebut, baik ekonomi, politik maupun sistem sosialnya. Nah, sementara kenapa kemudian kita perlu kritik? Karena di sisi lain, barat itu mengklaim, ya. Jadi sistem barat yang disampaikan oleh para intelektualnya, ya, baik intelektual kafirnya itu kan, maksudnya ya mereka yang memang khadoroh atau pemikiran itu berasal ya, baik dari Amerika maupun Eropa atau juga klaim para pendukung sistem barat yang juga ada ya bahkan tidak sedikit muslim gitu kan. Mereka mengklaim sistem barat, ekonominya, politiknya dan sistem sosialnya yang dibahas ini itu pertama itu adalah sistem yang penuh dengan kemajuan, modern ya kan. Makanya sering muncul kan tuduhan dari orang-orang Muslim yang baik yang bodoh ataupun munafik gitu kan. Ketika kemudian disodorkan sistem Islam sebagai solusi, mereka mengatakan bahwa kalau kita kembali kepada sistem Islam berarti kita kembali ke jahiliyah gitu bahasa mereka itu kan. Mundur ke belakang bahasanya itu kan. Jadi dengan istilahnya itu kita sudah maju, maka kalau kita menerapkan sistem Islam berarti mundur ke belakang. Misalnya itu kan, ketika diperintahkan di dalam ayat Al-Quran, ya, asyariku wasarikotu faktau aidiyahuma. Ya. Wah itu katanya hukum masa lalu itu kan. Sekarang udah ada hukum yang lebih modern. Inti dari hukum itu apa? Agar manusia istilahnya itu menjadi jera. Maka ya yang lebih manusia itu ya penjara gitu kan. Nah, sehingga hukum Islam itu dianggap konteksnya saat ini ortodok oleh orang-orang munafik gitu kan. Bahkan biadab ya. Contoh misalnya hukuman mati itu kan. Ketika digembar-gemborkan ya kan, itu tidak sesuai dengan kemajuan ya kan. Bahkan mereka dengan berani mengatakan hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, itu menurut mereka itu kan. Kenapa mereka kemudian mengklaim seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa sistem mereka yang mereka ciptakan, baik politik, ekonomi maupun sistem sosialnya, itu merupakan puncak kemajuan. Ya. Modernis gitu kan. Ketika mereka mengadopsi sistem yang berasal dari barat. Kemudian yang kedua, mereka juga mengklaim bahwa sistem barat, ekonominya, politiknya maupun juga sosialnya itu adalah sistem yang paling efektif gitu kan. Dan hari ini kita saksikan ya, bahasa saya tadi munafiknya sistem kapitalis, termasuk juga munafiknya ya para pelaku sistemnya. Saya si Trump tadi kan, konsep dasar kapitalis tidak boleh kemudian mengembangkan ekonomi tertutup dalam bentuk proteksi. Tapi ternyata nggak tanggung-tanggung ya. Dengan Cina bahkan tarif dagangnya itu sudah di atas 100%. Perang tarif itu kan. Indonesia juga kena getahnya juga itu sekitar kemarin negosiasi belum ada tanda-tanda berhasil itu kan. Bahkan muncul babak baru sekarang Cina akan juga memberikan sanksi kepada negara yang melakukan negosiasi ya, perang tarif dengan Amerika. Ya, ini kan sudah semakin
istilahnya itu menunjukkan ya klaim mereka bahwa sistem barat itu maju, sistem barat itu efektif, ternyata faktanya tidak terbukti. Justru sistem barat ini ya itu adalah sistem yang terbelakang dan membuat kemudian kekacauan dari seluruh aspek kehidupannya. Ekonominya menghasilkan kelaparan dan kesenjangan yang luar biasa bagi rakyat, ya. Sistem pemerintahannya ternyata secara konsep yang mereka tawarkan atau yakini bahwa demokrasi itu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tapi faktanya dalam sistem demokrasi saat ini, termasuk juga di negara-negara barat, penguasa yang sebenarnya itu bukan rakyat tapi oligarki, pengusaha. Ya. Kemudian juga sistem sosialnya sudah kita saksikan, ya. Rusaknya sistem sosial, perzinahan terjadi di mana-mana itu kan. Kejahatan sosial juga sangat kemudian kita mudah temukan, termasuk juga ya akibat eh, sistem sosial yang diterapkan yang dari barat tadi bukan hanya kejahatan seksual dalam bentuk laki-laki dan perempuan perzinahan, bahkan juga muncul apa yang disebut dengan homoseksual dan lesbian. Jadi maka klaim bahwa sistem barat itu maju dan efektif itu secara faktanya kita lihat itu betul-betul bertolak belakang. Bukti menunjukkan justru sebaliknya. Nah, karena ini perlu ditunjukkan kepada umat ya kan. Ya, ya. Karena mereka masih banyak aja yang kemudian membela itu bukan yang salah itu bukan sistemnya, tapi pelaku sistemnya itu kan. Nah, nanti kita akan tunjukkan. Makanya dikritik jadi ini yang dikritik itu konsep maupun prakteknya ya. Karena kalau hanya dikritik misalnya prakteknya saja, mereka akan mengatakan bahwa oh itu kan prakteknya yang keliru, konsepnya itu tidak salah. Padahal kalau kita lihat baik sistem politiknya, sistem ekonominya maupun sistem sosialnya yang rusak itu adalah bukan hanya eh istilahnya itu ya, bukan hanya eh praktek apa istilahnya itu prakteknya, tapi juga konsepnya. Konsepnya juga itu ada kerusakan itu kan menurut saya gitu kan. Ya, yang bisa kita lihat. Nah, itu yang poin pertama itu kan di eh apa istilahnya itu di kitab ini ya bahwa kita eh menunjukkan ya di dalam kritik ini ya fakta yang sebaliknya yang sering diklaim oleh Barat ya bahwa ilmuwannya itu sistemnya mereka itu maju dan efektif ya. Nah, kemudian kita lihat eh, apa tujuan kita melakukan kritik itu ya. Ya. Tidak lain adalah menjelaskan ketidaklayakan agar umat ini kemudian sadar, umat memahami bahwa sistem kapitalis barat, ekonominya, politiknya, sosial, baik secara konsep maupun secara praktek itu tidak layak. Ya. Dan harus segera kemudian dicampakkan, harus segera kemudian diganti itu kan. Dengan sistem yang layak gitu kan. Sistem yang memanusiakan manusia gitu kan. Nah, jadi ketidaklayakan ini kita tunjukkan baik secara konsep maupun secara praktek. Secara konsep nanti akan kita tunjukkan ya representatifnya tadi tiga sistem tadi politik, ekonomi, politik dan sosial ya atau dalam bahasa kita nizamul ijtima itu kan. Ketidaklayakannya kita akan bongkar. Jadi menjelaskan di buku ini ketidaklayakan dan kebatilan sistemnya. Nah ini yang pertama, poin yang pertama itu kan. Kita ingin membuktikan dan membukakan kepada umat dan juga para intelektualnya yang selama ini teracuni dengan pemikiran-pemikiran barat ya. Ya. Kemudian tersilaukan dengan pemikiran-pemikiran barat ya. Nanti di buku ini dijelaskan bagaimana ketidaklayakan sistem barat tadi ya. Termasuk juga tentu bagi seorang muslim bukan hanya sekedar tidak layak, tapi juga sistem tersebut batil, ya. Haram itu kan untuk diadopsi
Dan ketika kemudian diadopsi diterapkan maka ya tentu akan menimbulkan dosa ya. Nah, yang kedua, kita mengkritik itu tujuannya tidak juga untuk menunjukkan dampak negatif ya. Dampak negatif dari penerapan sistem kapitalis barat, ekonominya, politiknya maupun sosialnya ya. Nah, secara ekonomi misalnya kita saksikan hari ini dalam konteks Indonesia aja ya. Sistem ekonomi barat yang diterapkan di negara kita bahkan lebih kapitalis dibandingkan negara kapitalis sekalipun telah menghancurkan kesenjangan dan kemiskinan yang luar biasa. Data misalnya pernah saya sampaikan atau pernah kita baca 50 orang kekayaan 50 orang Indonesia itu sama dengan kekayaan 50 juta penduduk Indonesia. Ini kan menggambarkan kesenjangan yang luar biasa. Di sisi lain juga dirilis ya terkait dengan jumlah orang miskin di Indonesia misalnya jumlah orang miskin yang diakui oleh BPS dengan standar kemiskinan ya pengeluaran per bulan itu 600.000 angka kemiskinan katanya ada di angka 24 juta tapi dengan standar pengeluaran 600.000 per bulan. Tapi kalau menggunakan standar World Bank ya dengan standar pengeluaran 1.100.000 maka jumlah penduduk miskin di Indonesia itu meningkat 5 kali lipat. Ada sekitar 170 juta. Ya. Ini dampak negatif yang kita saksikan ya. Dengan penerapan sistem kapitalis. Sistem demokrasi misalnya itu kan ya. Yang faktanya bukan rakyat yang berkuasa, bukan rakyat yang berdaulat, tapi yang berdaulat itu adalah para kapitalis, pemilik modal, menciptakan ketidakadilan dan kezaliman. Ya. Nah, ini yang kemudian akan kita tunjukkan ya, walaupun seperti yang saya kembali tadi, tiga sistem di kitab ini yang dibahas, sistem ekonominya, politik, dan sistem sosialnya, nizamul ijtima itu ya. Nah, sehingga kita berharap ya umat itu kemudian memahami ya secara clear dan bukan hanya sekedar berhati-hati terhadap sistem barat ya. Kalau itu terkait dengan sistem kehidupan, maka umat segera mencampakkan dan menggantinya kemudian dengan sistem Islam. Itu ya tujuan menjelaskan kritik tadi ya. Dan kita lihat dari ketiga sistem yang akan kita paparkan, apa fokus ya? Fokusnya itu nanti ya. Pertama kalau kita lihat ini fakta, realitas nih. Ini yang saya katakan tadi yang dikritik itu tiga sistem. Sistem ekonominya, sistem politik, dan sistem sosialnya. Ya. Sistem ekonomi kalau kita lihat, asas barat sistem kapitalis itu adalah fokusnya kalau kita lihat kepada pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kepada pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi fokusnya itu tidak lain mencari keuntungan. Maka ya sudah kita sebutkan tadi kan, akibat fokus pertumbuhan dari sisi fakta aja, dari sisi eh, realitas tujuan aja, gitu kan. Dampak dari fokus ke pertumbuhan ini adalah kesenjangan. Kemudian keuntungan, kemudian jadi fokus, maka dampaknya ini adalah menghalalkan segala cara. Kemudian yang kedua, politik yang kita kritik nanti, ya, itu asasnya dari asasnya, yaitu demokrasi dan kebebasan individu yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, sistem sosialnya, ya, fokus itu adalah kita akan tunjukkan nanti hak-hak individu dan kesetaraan gender yang sering disalahgunakan bahkan disimpangkan. Nah, tapi di buku ini disebutkan kesalahan mendasar ya atau kelemahan mendasar dari sistem kapitalis barat ini adalah mereka tidak pernah mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan moral baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial. Itu tadi dengan konsep sekularismenya gitu kan. Nah, itu di pengantar awalnya itu kan. Nah, kemudian kita masuk di ke pengantar kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis ya. Jadi eh
kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang ini nanti mengulas atau membahas terkait dengan tadi ya kan dasar sistem kapitalis serta pilar utama. Nanti akan kita kritik berikutnya itu adalah ya di lembar-lembar berikutnya itu kan dari mulai materi ekonomi dan yang lainnya. Nah, kita lihat sekarang sistem ekonomi kapitalis ya. Sistem ekonomi kapitalis landasannya ya atau akidahnya kalau kita bicara akidah gitu kan. Landasan itu adalah kebebasan. Baik kebebasan kepemilikan maupun kebebasan individu ya. Kapitalisme menjunjung tinggi kebebasan kepemilikan sehingga sarana produksi apapun itu kan bisa dimiliki oleh individu. Bahkan gunung pun bisa dimiliki oleh individu itu kan. Ya. Nah, sekarang Indonesia juga sama gitu kan. Ya. Kita dihebohkan dengan dalam proyek PIK 2, PIK 2 yang dianggap PSN padahal tidak ada strategisnya di dalamnya. Di situ adalah proyek kapitalis oligarki gitu kan. Laut itu kemudian disertifikasi, ada sertifikat hak milik. Bahkan sempat heboh juga, sungai juga ada sertifikat hak miliknya itu kan. Ini apa? Dampak dari kebebasan kepemilikan. Ya. Kemudian yang kedua tadi sudah kita sebutkan juga dasar sistem kapitalis itu adalah kebebasan individu ya. Individu bebas mengejar kepentingan sendiri ya, keuntungan sendiri dengan sebanyak-banyaknya. Inilah yang menurut mereka menjadi motor penggerak utama ekonomi. Jadi mereka melihat bahwa ekonomi berjalan karena semua didorong oleh mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga prinsip ekonomi kapitalis misalnya dengan modal yang sekecil-kecilnya sering kita dapatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya itu kan. Nah, itu yang terkait dengan filosofi dasarnya, kebebasan. Yang kedua kalau kita lihat sistem ekonomi kapitalis itu tegak di atas 5 pilar. Di buku ini disebutkan 5 pilar. Pilar pertama tadi kepemilikan pribadi ya. Jadi semua bisa kemudian dimiliki secara pribadi. Padahal di dalam Islam nanti kepemilikan itu dibagi tiga. Ya. Sudah pernah kita bahas secara panjang lebar sebenarnya di sistem ekonomi Islam. Ada milik individu, umum, dan milik negara. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pilar kedua sistem ekonomi kapitalis itu adalah kepentingan pribadi atau yang disebut dengan keuntungan menjadi pendorong ya bergeraknya seseorang dalam aktivitas ekonomi. Kemudian yang ketiga, persaingan pasar. Artinya persaingan diserahkan kepada mekanisme pasar atau yang disebut dengan pasar bebas. Gitu kan. Jadi tidak boleh ada intervensi negara eh, masuk ke dalam pasar. Ya. Walaupun kenyataannya tadi secara prakteknya itu juga banyak penyimpangan. Kemudian yang keempat, ya pilar sistem kapitalis itu adalah mekanisme pasar, permintaan penawar, penawaran di mana harga itu sebagai alat distribusi, alat juga produksi ya, dan juga alat penyeimbang antara permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, peran negara sangat terbatas, bahkan secara konsepnya tidak boleh ada peran sama sekali. Nah, ini adalah bagian pengantar di sistem ekonomi kapitalis. Nah, di buku itu juga ditunjukkan atau dijelaskan itu kan bahwa eh, sistem ekonomi kapitalis ya prakteknya itu tidak seutuhnya diterapkan. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada dalam prakteknya itu adalah sistem ekonomi kapitalis pure. Ya. Justru prakteknya yang sekarang kemudian ada ya itu adalah ekonomi campuran, mix ekonomik gitu ya. Jadi eh, ekonomi campuran yang ternyata tadi ya secara konsep tidak boleh ada peran negara, kenyataannya itu kemudian ada peran negara.
Jadi sebenarnya yang sekarang dipraktekkan itu bukan sistem ekonomi kapitalis murni, ya. Kalau kita membahas memang sistem ekonomi dulu saya ketika belajar pengantar ekonomi, ada guru besar ekonomi kapitalis mengatakan, ya sebenarnya sekarang di dunia itu nggak ada secara konsep yang betul-betul menerapkan sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis. Yang diterapkan sekarang di seluruh dunia itu adalah mix campuran. Cuman ada yang dominan kapitalis, ada yang dominan sosialis itu kan. Nah, termasuk juga yang dikritik dalam kitab ini yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalis ya dalam tapi tetap kita kritik konsep dasarnya, kemudian kita kritik juga prakteknya. Konsep dasarnya sistem kapitalis itu adalah ya ada, tapi prakteknya nggak ada. Prakteknya yang diterapkan itu adalah tidak lain campuran atau jalan tengah. Nah, jadi sistem ekonomi campuran itu adalah kombinasi pasar bebas dan intervensi negara. Ini kan dua dikotomi sistem ekonomi kan. Sistem ekonomi kapitalis ya, itu adalah pasar bebas, sistem ekonomi sosialis, intervensi negara. Ya. Nah, di antara kedua itu ada campuran. Nah, dulu saya pernah ini mengerikan memang ya karena kebodohan atau ketidaktahuan ya kan. Itu bahkan disampaikan oleh mohon maaf ya mereka yang mengaku intelektual muslim. Jadi sebelum sebelum sistem ekonomi Islam dikenal, memang nggak ada sistem ekonomi Islam. Ketika ada berbicara tentang sistem ekonomi, yang muncul itu hanya tiga, kapitalis, sosialis, dan campuran. Nah, tapi sekarang ketika awal tahun 90-an muncul perbankan syariah, muncullah kemudian sayup-sayup terdengar konsep sistem ekonomi Islam. Dengan juga pemahaman yang masih bias, masih kabur tuh kan. Sampai ada dosen yang tadi ya yang pernah saya dapatkan yang bahkan dia istilahnya itu seorang trainer, ya, trainer ekonomi Islam. Dia mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam itu mengambil kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis, ya, membuang keburukannya dan mengambil kebaikan dari sistem ekonomi sosialis dan membuang keburukannya. Jadilah sistem ekonomi Islam. Jadi seolah-olah sistem ekonomi Islam itu mereka sebut campuran. Naudzubillah min dzalik gitu kan. Ini secara akidah itu bermasalah. Kenapa? Karena kalau seperti itu berarti Allah tidak punya konsep. Mencatut kapitalis, mencatut sosialis. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ekonomi campuran itu adalah tadi ada kolaborasi, bukan kolaborasi campuran, di mana kebebasan ekonomi tidak sepenuhnya bebas, tapi di dalamnya ada swasta dan korporasi itu kemudian terlibat ya, atau diberikan kebebasan dan tadi adalah intervensi negara ya negara hadir dalam pelayanan sosial ya. Nah, walaupun secara konsep mereka mengatakan tidak boleh ada monopoli, campur tangan negara juga ada batasnya itu kan. Nah, ini yang fakta ya, yang sebenarnya ini sudah mulai mengarah kepada kritik ya, yang disampaikan oleh pengarang kitab ini bahwa sistem kapitalis yang murni itu nggak ada. Yang diterapkan hari ini itu adalah sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi tambal sulam. Kapitalis ditambal sulam dengan sosialis. Nah, karena itu kalau kita lihat ya, prakteknya eh, model ya bukan mulai ya model sistem ekonomi kapitalis itu beda-beda penerapannya minimal di buku ini sebutkan ada tiga model ya ada model ekonomi kapitalis ala Amerika di mana intervensi negara terbatas pada regulasi teorinya ada model ekonomi kapitalis ala Jerman di mana negara berperan dalam industri dan tenaga kerja ada model ya ekonomi kapitalis ala Swedia. Negara menyediakan jaminan sosial yang kuat. Ya. Ini adalah fakta yang kita saksikan penerapan model ekonomi kapitalis yang faktanya itu campuran ala Amerika, ala Jerman, ala Swedia. Nah, jadi kalau kita perhatikan, jadi sebenarnya kapitalisme ini adalah satu sistem
Sistem ekonomi kapitalis maksudnya. Tapi sebenarnya di situ banyak atau ada model yang berbeda-beda itu kan. Ya. Jadi ada model yang berbeda ya. Pertama dari esensinya tadi. Jadi ini sebuah eh, penyederhanaan aja cuma kita paham bahwa kapitalisme itu satu sistem banyak model ya. Satu sistem kenapa? Karena semua negara kapitalis mengikuti sistem yang sama, secara filosofi sama itu kan. Cuman implementasi yang berbeda. Ya. Perbedaan model, implementasinya bervariasi. Seperti tadi ada model Amerika, model Jerman, model Swedia. Ada juga monitoring pasar. Eh, Eropa itu ketat, Amerika dan Inggris lebih liberal. Ya, ya, tapi tetap ya secara praktek mereka dominan menerapkan kemudian sistem ekonomi kapitalis. Nah, kalau kita bicara terkait dengan intervensi negara, sebenarnya dalam sistem kapitalis itu ancaman atau reformasi. Tapi kalau bahasa kita sebenarnya itu tambal sulam gitu kan. Maka muncul kembali gerakan tuh ya. Gerakan yang disebut dengan neoliberalisme. Ya. Yang tidak lain adalah menentang adanya intervensi negara. Jadi eh, kemudian muncul juga digembar-gemborkan periode sebelumnya General Agreement Tariff and Tax gitu kan, GATT gitu ya. Tarif and Trade, sorry bukan tax ya. Tarif dan perdagangan. Salah satu tujuannya itu tidak boleh ada proteksi, tidak boleh ada tarif ya, ekspor impor antar negara. Tapi faktanya kan sekarang ya, justru kembali itu kan mengokohkan bahwa kemunafikan atau hipokritnya sistem ekonomi kapitalis dan negara-negara barat ya kan, terutama Amerika itu kan. Dan ada upaya untuk mengembalikan kepada sistem ekonomi kapitalis yang murni gitu kan. Ya tapi ternyata kenyataannya tidak bisa. Kalau menerapkan sistem ekonomi kapitalis secara murni, secara asli, maka ya nggak lama lagi sistem ekonomi itu hancur. Ya. Itu yang kita bisa lihat ya kan dari pengantar awal ya kan. Nah, kita lihat ini kritik awal sebelum kritik kepada dasar prakteknya gitu kan. Jadi kalau kita lihat secara mendalam ya kita bisa saksikan ya kan bahwa sistem ekonomi kapitalis gitu kan itu akan kita kritik walaupun tadi ada tiga model. Tiga-tiganya kita akan kritik gitu kan. Model Amerika, model Jerman maupun model Swedia gitu kan. Pertama secara filosofi ya. Kalau kita lihat asas dan kaidah kapitalisme walaupun modelnya berbeda-beda tetap mereka sama gitu kan. Cuman tensinya aja yang berbeda. Ternyata misalnya tadi kan yang namanya intervensi negara di semua model ada. Cuman kuat dan namanya aja. Model Swedia ada intervensi, model Jerman juga ada intervensi negara, ya model Amerika juga sama. Gitu kan. Contoh lain misalnya pajak ya. Semua ya, model Jerman, model Amerika, model Swedia menjadikan pajak itu sebagai sumber pendapatan negara. Nah, sehingga kritik yang kita lakukan itu kritik yang sifatnya komprehensif, menyeluruh ya. Yaitu sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di barat ya. Sehingga walaupun ada sedikit banyak model itu tidak menunjukkan bahwa di situ ada kebaikan dalam sistem ekonomi kapitalis. Sehingga perbedaan-perbedaan sedikit ya itu ya kita tidak perhitungkan ya. Ya, tetap aja tidak menunjukkan bahwa sistem ekonomi Jerman misalnya bagus, sistem ekonomi Amerika jelek, sistem ekonomi Swedia lebih bagus, tetap aja semuanya itu adalah sistem kapitalis yang buruk yang bertentangan dengan Islam yang faktanya itu menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan, ya kan? Nah, itu barangkali ya eh, yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian ya kesempatan malam ini ya pengantar ya.
kritik terhadap sistem Barat, ya. Ya. Nanti minggu depan kita fokus ke kerusakan sistem ekonomi kapitalis, ya. Yang ada di sini tuh empat atau berapa poin ya? Ya 4 poin, ya kan? Nah, baru masuk nanti berikutnya itu adalah ke sistem pemerintahannya. Baik, itu saya kira ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, host. Iya, Afwan Ustaz. Sepertinya beliau belum bergabung. Ada sinyal yang tidak bagus di posisi beliau. Ya, mungkin sementara ini saya alihkan dulu ke saya. Kebetulan nanti rapat nih Ustaz. Di sini Ustaz. Belum bisa on cam. Buat Bapak Ibu, terima kasih. Ini kita buka sesi diskusinya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaannya. Bisa kirimkan ke kolom komentar. Ya, saya izin ke belakang dulu ya. Oh, belum bisa. Ya, buat Bapak Ibu yang ingin interaktif langsung juga bisa langsung saja raise hand ataupun konten. Pertanyaannya tujuh poin apa yang ditanyakan. Tapi sembari menunggu beliau, mohon izin buat Bapak Ibu ini kami belum bisa on cam. Kami bukti masih ada kegiatan juga. Kita sembari tunggu Mas Bismilnya bisa bergabung kembali. Ya, boleh buat Bapak Ibu silakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, pertanyaannya bisa dikirimkan ke kolom komentar atau yang juga ingin interaktif langsung bertanya langsung ke beliau boleh silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau didiskusikan. Ini ada sahabat-sahabat saya, ini Ustadz Yahman, masih di Jambi. Ya, buat Ini Bapak. mati ya, nyantum. Gimana, Tan? Iya, oke, oke. Tadi di mood. Oh iya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih, Ustaz. Iya, terima kasih Pak Abu Arif Kaltim ya, Kaltim. Ya, memang lagi kurang jelas di sini sinyalnya. Mohon izin, ini Ustaz dari akun Ibu atau Mbak atas nama Yaya Komaria. Fakta sistem kapitalis rusak. Kenapa masih dipertahankan? Nah, ini Ustaz, mohon tanggapannya Ustaz. Iya, yang pertama kalau kita lihat ya, kenapa sistem kapitalis itu rusak ya? Sorry, kenapa masih dipertahankan? Pertama tadi, kesadaran orang para intelektual bahwa sistem ekonomi kapitalis rusak itu tidak disertai dengan kesadaran sistem yang akan menggantikannya. Saya sering diskusi itu kan. Ini yang pertama ya. Sering diskusi di FGD ya. Banyak tokoh-tokoh yang memang mereka menyadari bahwa sistem kapitalis itu rusak. Ya.
Tapi kenapa kemudian mereka masih mempertahankan? Karena mereka tidak punya gambaran sistem yang akan menggantikannya. Mereka tidak melihat gambaran yang jelas tentang sistem ekonomi Islam secara utuh, gitu ya. Orang yang memahami sistem ekonomi Islam secara utuh itu hanya ya segelintir orang gitu kan. Bahkan mohon maaf juga kalau kita lihat kan, eh, saya ngajar ekonomi Islam, ada orang yang melihat bahwa sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi kapitalis minus riba plus zakat. Ya. Ya, akhirnya apa? Ketika mereka mengklaim sistem ekonomi Islam, esensinya sistem kapitalis juga gitu kan. Kenapa? Karena yang mereka pertahankan, yang mereka praktekkan adalah sistem kapitalis. Ya. Yang berbungkus mungkin religius gitu kan. Mungkin bahasanya itu sistem kapitalis religius. Kenapa? Karena faktor utamanya itu adalah tadi belum tergambar secara utuh bagaimana kemudian sistem ekonomi Islam sebagai solusi alternatif. Kenapa? Karena ketika kemudian mereka menyadari sistem ekonomi kapitalis itu rusak, mereka nggak mungkin kembali atau menerapkan sistem ekonomi sosialis. Karena sudah ambruk sistem sosialis itu. Halo? Ya, Ustaz. Ya, kedengar? Alhamdulillah, Ustaz. Oke, apa mungkin tadi internetnya yang nggak stabil juga. Baik, kembali tadi ya. Eh, Pertanyaan yang pertama tadi, jadi ada dua faktor kenapa sistem ekonomi Islam masih dipertahankan, sistem ekonomi kapitalis tahu rusak masih dipertahankan. Alasan yang utama itu tadi, orang yang kemudian menyadari kerusakan sistem ekonomi kapitalis belum tergambar secara utuh bagaimana sistem penggantinya. Ya. Jadi akhirnya mereka tambal sulam terhadap sistem ekonomi kapitalis. Ya. Ada sebagian yang mulai mengendus ada sistem ekonomi Islam, tapi tadi pemahaman mereka keliru. Ya. Sistem ekonomi Islam itu adalah eh, yang ada di benaknya itu sistem ekonomi kapitalis minus riba plus zakat. Nah kalau pemahaman seperti ini maka ya tidak ada solusi, gitu kan? Pasti yang diterapkan itu sistem ekonomi kapitalis. Nah, yang kedua, tidak kita nafikan juga sekarang dengan dakwah yang begitu gencar kita lakukan dari berbagai kalangan, umat sudah mulai memahami ya secara utuh ya, adalah sebagian, bukan umat, sorry, sebagian intelektual termasuk ulama, tokoh-tokoh umat, ada yang memahami sistem ekonomi Islam itu secara utuh. Dan pemahaman mereka istilahnya itu ekonomi Islam secara utuh yang berbeda sama kali dengan sistem kapitalis, tapi mereka menyadari bahwa penerapan sistem ekonomi Islam secara utuh meniscayakan adanya sistem politik yang membackupnya. Ada negara yang kemudian mengadopsinya. Nah, sampai saat ini tidak ada negara yang mengadopsi sistem ekonomi Islam ya secara utuh karena politik mereka bukan politik Islam gitu kan. Nah, itu saya lihat ya, Mbak atau Ustazah atau Mbak Yaya ya terkait dengan kenapa walaupun sistem ekonomi Islam kapitalis sudah jelas rusak ya, tapi mereka masih mempertahankan. Saya melihat dua faktor itu ya. Faktor pertama adalah kebodohan, ketidaktahuan ya, sistem solusinya, sistem penggantinya. Ada yang hawar-hawar mereka memahami ekonomi Islam tadi, ekonomi Islamnya ekonomi kapitalis minus riba plus zakat, akhirnya tetap aja kapitalis ya. Dan yang kedua ya tadi eh, ada yang sudah memahami dan menuntut diterapkan ekonomi Islam cara kapah, tapi kan tadi membutuhkan institusi negara yang menerapkannya. Itu ya barangkali ya. Tad host ya. Cuman Masya yang Allah, kedua, hostnya masih belum bergabung, Ustaz. oh masih belum bergabung sama juga ya. Ya, ini kami pun masih ada agenda yang lain. Ini kita langsung ke pertanyaan kedua, boleh, Ustaz ya? Iya langsung kedua aja ya. Oke. Nah, dari Ibu, mohon maaf kalau salah ini, Ibu atau Mbak atau Mas Alma. Izin bertanya, Ustadz, kalau Indonesia, model sistem ekonominya seperti apa, Ustadz? Nah Mohon ya oke penjelasannya, Ustadz. ingat ya. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang sistem ekonomi Indonesia, kita lihat sejarah ya. Jadi kalau saya membagi ada tiga fase ya, tiga periode, ya kan. Yang pertama, fase pertama setelah merdeka itu dominan sistem ekonomi sosialis.
kalau bicara konsepnya sih mereka mengklaim bahwa sistem ekonomi Indonesia itu mereka bukan kapitalis, bukan sosialis, tapi mereka mengklaimnya sistem ekonomi Pancasila. Prakteknya nggak pernah ada sistem ekonomi Pancasila. Saya kebetulan ngajar pengantar sistem ekonomi Islam. Saya bandingkan ketiga kritik sistem ekonomi sosialis, kapitalis. Nah, sistem ekonomi Indonesia. Karena mengklaim bahwa sistem ekonomi Indonesia itu adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Nah, kalau kita bicara secara karakteristik sebuah sistem itu lahir dari ideologi. Ya. Nah, mohon maaf, beberapa pengamat mengatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Mokhtar Pabotinggi misalnya mengatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi, hanya kesepakatan founding father aja terkait dengan sekumpulan nilai dan norma, ya kan? Nah, sehingga karena bukan ideologi, sementara sistem itu lahir dari ideologi. Nah, faktanya kalau kita bicara ideologi ya Indonesia itu sekuler juga sama. Pancasila itu juga sebenarnya ideologinya itu ideologi sekuler. Maka ekonomi Pancasila ya ekonomi kapitalis sebenarnya itu kan, ekonomi sekuler. Cuman kalau kita lihat sejarah penerapannya itu kan di eh, awal kemerdekaan ya zaman Soekarno ya itu lebih dominan sistem sosialis ya. Makanya peran negara sentral pada saat itu kan. Semua perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda itu kan itu kemudian istilahnya itu dinasionalisasi ya. Nah, itu zaman Soekarno ya. Tapi tadi kan salah satu karakteristik sistem ekonomi sosialis itu adalah minus pertumbuhan, lambat pertumbuhannya. Tapi kerusakan alam juga tidak begitu terjadi gitu kan. Kayak sekarang di beberapa negara itu kan yang masih menggunakan negara dasarnya ya, tapi campuran tetap sebenarnya, tapi yang menonjolnya sistem sosialis ya, mereka masih ya ekonominya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, ketika kemudian Soekarno diturunkan, dikudeta itu kan, atau diganti oleh rejim berikutnya, muncullah kemudian Orde Baru. Nah, sistem apa yang diterapkan oleh Orde Baru? Ya, sistem ekonomi kapitalis sebenarnya. Ya. Cuman ya ada peran negara yang lebih dominan. Ya, bahasa mereka itu realisasi dari pasal 33 ayat 1 ya kan dan ayat 2. Makanya dominan BUMN, minyak dikuasai oleh BUMN dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi coraknya itu tetap aja ekonomi kapitalis. Ya, tapi dengan peran negara lebih dominan. Ya. Nah, setelah kemudian karena kapitalis rusak tadi menimbulkan kesenjangan ditambah korupsi yang luar biasa di era Soeharto itu Orde Baru, makanya muncullah kemudian era reformasi. Nah, era reformasi lebih masif lagi, lebih jahat lagi, yaitu sistem ekonomi kapitalis neoliberal, gitu kan. Bahkan seperti yang sering saya katakan di era ini ya, di era reformasi ini itu lebih kapitalis kebijakannya itu dibandingkan negara kapitalis sekaligus. Semua sekarang betul-betul semua diserahkan kepada mekanisme pasar. Ya. Bahkan mengerikan terakhir pidato Prabowo itu kan yang mengatakan selama ini dia akan melindungi rakyat, para pengusaha dengan ada pembatasan impor. Nah, sekarang pernyataannya lain lagi kan. Nggak tahu benar atau tidak di pidatonya tuh dia mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi kuota-kuota impor. Ya kan. Nah, padahal faktanya negara-negara barat kapitalis sekarang, Amerika itu dia melakukan proteksi. Kan berarti kalau tidak ada kuota impor itu seolah-olah tidak lagi proteksi, silahkan bebas gitu kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi ya saya simpulkan sistem ekonomi Indonesia sekarang apa sistem ekonomi Indonesia itu apa? Ya kapitalis dan sosialis pernah diterapkan. Ya. Jadi nggak ada yang namanya sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila. Ya. Tapi sebenarnya sistem ekonomi campuran, kapitalis plus ya, kapitalis campuran lah. Itu ya barangkali. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, syukran Ustaz. Ini kita sepertinya ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini pertanyaan terakhir aja mungkin ya buat jamaah karena mungkin ini cukup panjang juga nih. Ada dua pertanyaan nih dari akun atas nama AN Sulikin. Ya, mohon maaf kalau salah pembacaannya ya Bapak Ibu. Pertama, ada yang izin bertanya Ustadz, ada yang mengatakan bahwa rusaknya ekonomi Indonesia karena banyaknya koruptor. Sedangkan di Barat ekonomi bisa maju dengan kapitalisme. Ini yang pertama Ustadz, mohon tanggapannya nanti Ustadz. Yang kedua, jika melihat ekonomi yang maju sekarang, pesaing Barat yakni Cina. Apakah Cina masih menggunakan sosialis sehingga mampu bersaing dengan Amerika? Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Ya, yang pertama ya terkait dengan eh, yang mengatakan bahwa rusaknya ekonomi itu Indonesia karena koruptor. Betul bahwa korupsi itu menjadi eh, penyakit akut di negeri kita, gitu kan. Tapi ya penyebabnya itu bukan hanya sekedar koruptor gitu kan. Tapi tadi sistem ekonomi kapitalis. Cuman semakin masif ya ketika itu kemudian dikolaborasikan dengan para koruptor, semakin rusak gitu kan. Kapitalis sudah rusak, korupsi itu rusak. Contoh gitu kan. eh Liberalisasi, swatanisasi itu kan rusak. Ya, misalnya Pertamina ya, dulu kan Pertamina itu diberikan istilahnya itu monopoli ya. Semua minimal dari sisi apa istilahnya itu distribusi ya dari sektor hilir ya. Pertamina itu dulu monopoli ya. Dan termasuk juga produksi awalnya itu kan. Itu Pertamina itu eh dikuasai oleh negara ya. Tapi pada saat itu juga sama itu kan ada korupsi ya. Pertamina itu jadi bancakan ya. Tapi karena dikelola oleh negara tidak serakus ini maksudnya ini ya sumber dayanya itu kemudian masuk ke negara walaupun dikorupsi itu masih relatif lebih baik ya dibandingkan dengan sekarang. Sekarang itu kan Pertamina itu diposisikan sama dengan perusahaan swasta ya dengan undang-undang migas yang baru ini. Yang sekarang lebih parah lagi itu kan. Sudah mah kita lihat kan, Pertamina itu sumber minyaknya, tambangnya itu sebagian besar dikuasai oleh swasta, ya. Dari sisi sektor hilirnya, yaitu distribusinya, swasta juga sudah diperbolehkan masuk, sehingga banyak kemudian SPBU asing, ditambah lagi korupsi tadi, betul. Korupsi yang kemudian sangat, bukan korupsi sebenarnya ini ya. Ya korupsinya korupsi, kalau korupsi kan identik dengan mengambil uang negara. Kalau ini enggak sebenarnya. Dia itu merampok uang rakyat, menipu rakyat ya kan. Yang terbesar itu dianggap korupsi itu karena kerugian rakyat ya akibat Pertamina menjual eh, Pertamax oplosan, ya, Pertamax rasa pertalit atau Pertamax adalah pertalit tidak ngantri. Nah, kerugian rakyat itu ditaksir setiap setahunnya itu kurang lebih 200 triliun, 197 triliun. 5 tahun itu karena ini terjadi katanya 5 tahun itu menyentuh di angka 1.000 triliun. Jadi betul memang korupsi di Indonesia itu lebih parah, gitu kan. Ya, makanya termasuk rejim yang paling akut korupsinya itu di zaman rejim Mulyono, gitu kan, sering orang menyebutnya. Bahkan Mulyono sendiri masuk penguasa yang paling korup, gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi keliru kalau ya penyebabnya satu-satunya penyebab rusak ekonomi itu atau yang paling utama itu korupsi bukan. Yang paling utama itu sistemnya. Justru sistem itulah yang juga melahirkan koruptor. Itu ya barangkali ya, itu yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik memang gitu kan. Pertama ini saya sampaikan ya, bahwa Cina itu sekarang kalau dari sistem ekonominya itu sudah sistem kapitalis. Ya, ya cuman tadi campuran. Politiknya masih menggunakan sosialis. Ya, nah, makanya ini
ini menarik sebenarnya itu kan. Karena dengan sistem eh, politiknya sosialis ya atau masih juga ya beberapa bahasanya itu beberapa aspek ya campuran ekonomi sorry sistem ekonomi sosialis masih diterapkan ya peran negara masih dominan kemudian menyediakan menerapkan produksi massal menyebabkan ini keunggulan tersendiri sistem ekonomi Cina ini karena ya berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dasarnya. Tapi prinsipnya itu adalah Cina sekarang sudah mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Cuman ada pada barang-barang tertentu, produk-produk tertentu, kebijakan-kebijakan tertentu itu sosialis masih dominan karena pengaruh dari politiknya tadi. Dan ternyata kan tadi dia bisa bersaing ya. Sehingga salah satu yang membuat eh, Amerika meradang itu katanya itu sampai melakukan perang tarif itu salah satu yang kemudian menjadi alasan itu adalah karena Cina itu abe terhadap hak cipta ya. Sehingga dia sangat pandai meniru itu kan. Mengabaikan hak cipta, katanya melakukan politik dumping dan sebagainya. Gitu. Tapi di satu sisi ya, yang menarik itu tadi ya, karena memang campuran antara ekonomi sosialis, ya politik sosialis dan ekonomi kapitalis ternyata menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup kemudian bagus ya, dengan harga produksi yang lebih murah karena produknya produksi massal, ya. Peran negara masih dominan. Ya. Nah, akhirnya membuat kemudian eh, hasil produksi industri-industri di Cina itu bisa bersaing ya, dengan negara-negara kapitalis lainnya di Barat. Ya. Itu saya kira ya. Jadi eh, intinya itu kenapa kemudian Cina itu lebih baik secara ekonomi sekarang bangkit karena saya melihat tadi ekonominya kapitalis, tapi politiknya masih sosialis dan ini memberikan keuntungan yang cukup signifikan untuk kemajuan ekonominya. Itu ya barangkali Ustaz Azhar. Wallahu a'lam. Kita konfirmasi dulu ke jamaah kalau memang tidak ada lagi. Kira-kira ada yang ingin disampaikan saat sebagai closing statement? Halo, udah tadi Cukup? terjawab? Ada yang ingin disampaikan saat sebagai closing statement, Tad? Ya, baik. Saya kira bukan closing statement ini aja ya, menegakkan aja. Jadi kita di pertemuan sekarang itu baru pendahuluan kritik terhadap sistem kapitalis barat, penerapan sistem kapitalis, yang nanti kita akan kuliti bahasanya, kita akan kritisi baik secara filosofi maupun cara praktek terkait dengan tiga sistem, ekonomi, politik atau demokrasi, dan sistem sosialnya. Nah, malam ini kita baru masuk ke pengantar kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisnya secara konsep gitu kan, dan secara praktek juga ternyata tadi yang sebenarnya diterapkan itu adalah sistem ekonomi campuran. Dan nanti insya Allah minggu depan kita masuk ke kritik beberapa pilar ekonomi kapitalis ya, mulai dari konsep produksi, kebebasan kepemilikan, kemudian juga konsep pembahasan problem atau materi ekonomi ya, dan yang terakhir terkait dengan eh peran negara gitu kan. Itu barangkali ya. Wallahu a'lam.